ini aku pengen ngebahas tentang Shang-Chi and the Legend of Ten Ring. Film ini lebih berfokus kepada organisasi Ten Ring yang sebenarnya udah ditis di Iron Man pertama, tapi The Mandarin yang pertama atau The Mandarin yang ada di sana adalah The Mandarin yang palsu. Shang-Chi ini juga lebih tepatnya mungkin adalah film masa depannya MCU, karena selama ini kan kita berfokus kepada Infinity Gauntlet, ya kan? Infinity Gauntlet menjadi fokus utamanya MCU seperti Power Stone, Mind Stone dan pokoknya semua batu-batu yang penting itu atau Power Stone yang kita kenal selama ini gitu kan. Dan Ten Ring ini menjadi salah satu cikal bakal utama yang akan difokuskan di MCU belakangan ini atau setelah ini gitu ya. Terus si Shang-Chi ini adalah orang yang sebenarnya punya latar belakang keluarga bela diri yang kuat. Sebenarnya organisasi Ten Ring ini mengincar salah satu kekayaan yang ada di salah satu tempat yang adalah merupakan tempat dari mamanya Shang-Chi. Ayah dari Shang-Chi ini sebenarnya mengincar dari kekayaan dari hal tersebut atau dari tempat tersebut gitu ya. Atau lebih tepatnya gini, organisasi Ten Ring ini ingin mengeruk kekayaan dari tempat yang unik yang bernama Lotus. Jadi si Lotus ini mempunyai keajaiban yang juga menjadi daya tarik bagi organisasi Ten Ring ini pada awalnya gitu ya. Konon katanya si Ten Ring ini adalah salah satu benda yang kalau udah orang punyain Ten Ring ini dia pasti menguasai segalanya, karena ini adalah yang paling penting lah dalam sejarahnya gitu. Pada saat itu sekarang si ayah dari Shang-Chi atau Xiaon ini mengirimkan salah satu pesan atau organisasi Ten Ring yang baru ini yang didirikan oleh ayahnya ini atau yang modern ini mengejar Shang-Chi dan juga adiknya, karena semenjak sang ibu meninggal yang kebetulan dari si tempat ajaib tersebut gitu ya, dia tidak menerima bahwa istrinya sudah meninggal. The Mandarin ini tidak menerima bahwa istrinya sudah meninggal dan dia mengira istrinya dikurung di perguruannya di tempat asalnya gitu. Shang-Chi yang dari kecil sebenarnya sudah dididik untuk membalaskan dendam orang tuanya, dalam hal ini ayahnya, dan menemukan sang ibu. Sebenarnya sudah bagus, maksudnya sudah jago bela dirinya, dan Shang-Chi ini sudah siap dan ditugaskan untuk membalaskan dendam tersebut. Tapi Shang-Chi muda ini ngerasa bahwa hal yang dilakukan ini salah. Di zaman sekarang Shang-Chi yang sekarang yang sedang bekerja di hotel menerima surat yang dia pikir dari adiknya, yaitu adalah Su Xiling atau Ling Ling. Si Ling Ling ini tidak mengirimkan surat. Ternyata ini adalah sebuah jebakan di mana organisasi ayahnya Ten Ring ini sudah menemukan Shang-Chi ada di mana. Shang-Chi yang sebenarnya sudah berusaha lepas dari si organisasi Ten Ring ini
menemukan kembali ayahnya, mencari dia hanya untuk meyakinkan dia, atau ayahnya sampai sekarang masih yakin nih bahwa ibunya masih hidup dan dikurung di tempat asalnya tersebut gitu. Akhirnya si organisasi Tendring ini menemukan kembali kedua anaknya karena jebakan yang dibuat oleh sang ayah, dan kembali menggunakan benda peninggalan sang ibu untuk membuka portal ke dunia asing tersebut. Sang ayah meyakini sang ibu masih hidup. Sebenarnya kalau misal kita bilang sang ayah meyakini ibunya masih hidup, itu hanya berdasarkan perasaannya, dan memang ada sosok villain di film ini, atau sosok lebih tepatnya mitologi animal lah ya, binatang mitologi yang tahu keberadaan Tendring ini. Dan kalau siapapun yang memakai Tendring ini, sang animal, mitologi animal akan memanggil dia untuk membebaskan dia dari kurungan yang sudah dikurung selama ini, tempat dia dikurung gitu ya. Akhirnya sang ayah yang masih meyakini sang ibu masih hidup ini menyimpan dendam kepada keluarga ibunya, yang kita tahu adalah penguasa tempat mitologi tersebut atau lotus itu tersebut gitu ya, lotus tersebut. Akhirnya sang ayah pun bertekad untuk mengajak anak-anaknya yang sudah yakin ibunya meninggal ini untuk kembali menyelamatkan ibunya dan menyerang tempat asal ibunya. Anak-anaknya sudah meyakinkan bahwa ibu nih sebenarnya udah nggak ada gitu. Terus cara ayah untuk menyelamatkan ibu itu salah sebenarnya gitu, tapi ayahnya tetap bersikeras. Terus ada salah satu karakter yang merupakan adiknya si Xiaon atau Shang-Chi ini, yang namanya Su Xiling atau Ling Ling ini. Si Ling Ling ini sebenarnya menyimpan dendam juga kepada kakaknya, karena kakaknya yang kabur karena meyakini sang ibu sudah tidak ada gitu. Ya, akhirnya meninggalkan juga dia karena kakaknya ini waktu dia masih kecil meyakinkan dia bahwa dia akan kembali cepat. Tapi kok dia meninggalkan sang adik begitu lama. Akhirnya menyimpan banyak dendam sebenarnya. Anak-anaknya ini sekali lagi sebut sudah tahu keberadaan sang ayah itu ada di organisasi yang salah, dan ayahnya pun sudah tahu keberadaan sang anak itu ada di mana, sudah tahu sebenarnya gitu. Tapi di sini sang ayah pun menunggu waktu yang tepat untuk menyerang sang daerah asal dari ibunya tersebut karena meyakini ibunya masih dikurung di sana. Di sini juga ditis bahwa ayahnya tahu bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai The Mandarin. Lebih tepatnya The Mandarin adalah nama yang diambil sama si organisasi palsu Tendring tersebut karena dia ada di Amerika, katanya seperti itu. Lebih tepatnya sih gini, aku bisa bilang film ini tuh bukan film yang tipikal Marvel gitu ya. Bukan film yang kita tahu superhero kayak gimana, bukan filmnya seperti itu. Tapi film ini lebih menunjukkan bahwa
eh, masa depannya MCU yang sekarang tidak melulu untuk seperti apa yang kita bayangkan. Artinya tidak melulu dengan kekuatan. Sepertinya Shang-Chi ini justru menjadi kekuatan baru bagi sang MCU atau dunianya MCU di sini untuk mengalahkan musuh-musuh ke depannya di film-film selanjutnya gitu ya. Dan ada satu fakta menarik yang diambil dari film ini. Fakta menarik tersebut adalah ini adalah film pertamanya MCU yang di Indonesia ditaruh di kategori semua umur, dan ini adalah film pertamanya MCU yang memakai kultur atau budaya Asia di dalamnya secara penuh. Budaya Chinese di sini, legenda-legenda bela dirinya juga digunakan di sini. Terus ada satu menarik, karakter Mandarin di sini ditwist dari gurunya Shang-Chi yang ada di komik menjadi ayahnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itulah yang aku bisa bahas dari film Shang-Chi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi, bye guys.